Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rina Kurniavita SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 2015 00061073. Saya adalah guru SMK Negeri 1 Gedung Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi depresi aset tetap berupa sumber daya alam, mata pelajaran akuntansi keuangan, kelas 12 akuntansi. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran agar pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik ya, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Rina untuk mata pelajaran akuntansi keuangan. Materi kita hari ini akan kita pelajari mengenai depresi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan. Dipimpin oleh Ega. Oke, silakan Ega. Doa mulai. Islamina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita nyanyikan lagu Indonesia Raya sebentar. Semangat ya pagi ini. Masih. Selamat pagi. Pagi. Kita ulangi. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. SMK. SMK? Bisa. Baik. Luar semangat. Ibu lanjut lagi ya untuk Oke, saya cek dulu kehadiran hari ini. Areta? Hadir. Oke, Rizka? Ratna? Hadir. Oke, Ega? Hadir. Tias? Sinta? Rina? Hari ini ada beberapa anak yang tidak masuk, di antaranya adalah
Namanya Azriel ya. Azriel nggak masuk. Kenapa ini Azriel nggak masuk? Sakit ya. Kemudian siapa tadi yang tidak masuk? Gunardi juga tidak masuk ya. Yang laki-laki banyak yang tidak masuk ini. Oke, saya harap tetap kalian belajar dengan baik ya, karena ini kan walaupun begini tetap kita harus pembelajaran ya. Oke, saya harap nanti kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Nanti bisa bekerja sama dengan teman ya. Kemudian kalian bisa menyelesaikan tugas tepat waktu seperti itu. Oke. Oke. Oke, Bu. Mengingat kembali materi yang sebelumnya. Masih ingatkah kalian materi kita sebelumnya? Masih. Tentang apa coba? Harga perolehan aset tetap berupa sumber daya daya alam. alam. Iya, betul. Kita minggu kemarin atau pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai aset tetap berupa sumber daya alam. Alam. Kira. Nah, G. selain itu kita pelajari apa lagi? Pendekatannya ya. Ya. Ada Ya. berapa pendekatannya? Dua. Dua. Apa saja? Full Approach, successful effort approach. Iya, betul. Full costing approach dan successful 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 approach. Successful effort approach. Betul sekali. Oke, ada dua pendekatan ya. Successful sama full cost. full cost approach. Betul sekali. Oke. Sekarang Ibu mau tes dulu ya sebelum kita pembelajaran selanjutnya. Kita pretest dulu. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita apa saja sih? Sumber daya alam yang bisa Tambang kita emas, tambang batu bara, pasir, dan lain-lain. Iya, betul sekali. Tambang ya, tambang ada tambang emas, pasir, banyak sekali ya batu bara. Nah, itu merupakan sumber daya alam. Ya kan? Nah, kemudian Ibu tanya lagi. Nah, kalau deflasi itu apa? Deflasi bisa Dikatakan sebagai salah satu penyebab karena pengurangan biaya, kos, dan pengelolaan sumber daya Iya, betul sekali. Jadi deflasi itu memang diartikan sebagai salah satu metode penyusutan suatu aset karena pengurangan biaya. Ya. Oke. Oh, kemarin kan sudah Ibu bagi di classroom ya, di grup WA bisa dipelajari PPT-nya. Ya. Kemudian LKPD juga sudah Ibu bagi. Ya, itu bisa dijadikan bahan diskusi juga. Itu menganalisis pencatatan beban deflasi aset tetap berupa sumber daya alam, kemudian melakukan pencatatan beban deflasi aset tetap berupa sumber daya alam. IPK-nya menganalisis penghitungan beban deflasi pada aset tetap berupa sumber daya alam, kemudian melakukan pencatatan beban deflasi pada aset tetap berupa sumber daya alam. Ya. Kemudian perlengkapan yang kita perlukan atau siapkan adalah berupa handout, LKPD, Android, alat tulis, dan kalkulator. Ya. Terus bagaimana kegiatan belajar kita hari ini? Yang pertama adalah kita akan mengamati video. Ya. Yang kedua kita akan berdiskusi dengan guru dan teman, mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil diskusi, mengisi lembar penilaian. Nanti akan Ibu share di grup WA ya. Formnya, form untuk penilaian, ada penilaian antar teman, penilaian sikap diri, kemudian untuk penilaian pengetahuannya ya.
Kemudian untuk tujuan pembelajaran, setelah mengamati media PPT dari guru melalui Google Meet, peserta didik mampu menganalisis penghitungan beban deflasi aset tetap berupa sumber daya alam dengan benar. Kemudian setelah membaca handout yang dikirim guru melalui Google Classroom atau grup WA, peserta didik dapat melakukan pencatatan beban deflasi untuk aset tetap berupa sumber daya alam dengan benar. Nah, langkah pembelajarannya, kita akan mengamati video mengenai sumber daya alam yaitu tambang emas. Di sini saya contohkan, kemudian ada tanya jawab. Silakan nanti kalian setelah mengamati bisa bertanya. Kemudian mengidentifikasi masalah melalui handout yang sudah Ibu bagikan, kemudian diskusi melalui LKPD dan presentasi. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, Ibu putarkan untuk yang pertama ya. Mengamati video. Oke, sudah terlihat videonya? Sudah. Baik, saya akan putar ya. Halo guys, balik lagi di Awesome Studio. Emas merupakan logam mulia yang menjadi barang berharga berabad-abad lamanya. Tidak hanya sebagai perhiasan, melainkan juga sebagai alat tukar layaknya uang. Bahkan ketersediaan cadangan emas di sebuah negara mempengaruhi perekonomiannya secara langsung. Tidak mengherankan kalau keberadaan tambang emas selalu menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, investor, bahkan aktivis lingkungan. Dilansir dari Mining Global, berikut 5 negara dan tambang emas. Untuk mengamati video, sudah ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Siapa? Lailatus atau Safna? Oke, Lailatus dulu silakan. Apa hubungan sumber daya alam dengan aset tetap, Bu? Apa hubungan sumber daya alam dengan aset tetap? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya Rizka, silakan. Sumber daya aset Silakan, Rizka. Tidak terdengar. Mikrofonnya di-on-kan dulu, Rizka. sumber daya alam merupakan aset tetap. Ya. Betul ya? Sumber daya alam itu termasuk aset tetap. Ya, makanya kita hubungannya apa? Hubungannya memang sumber daya alam itu merupakan aset tetap. Aset tetap berupa sumber daya alam. Silakan, ada pertanyaan lain? Yang kedua. Silakan. Apakah sumber daya alam mengalami penyusutan atau penurunan juga? Nah, apakah sumber daya alam itu mengalami penyusutan atau penurunan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Saya. Iya, karena apabila kita gali semakin lama akan semakin habis. Ya, betul. Jadi kenapa mengalami penurunan? Karena semakin lama juga akan mengalami penyusutan atau semakin habis karena sudah digali. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Saya, Bu. Silakan, Ega. Bagaimana cara menghitung penurunan tersebut? Oh ya, bagaimana ya, cara menghitung penyusutan tersebut? Silakan, ada yang menjawab? Silakan. Saya, Bu. Silakan Lailatus, boleh. Beban deflasi sama dengan tarif deflasi dikali jumlah satuan yang berhasil ditambang. Oke, betul sekali ya. Jadi beban deflasi itu dari tarif deflasi dikali dengan jumlah satuan yang berhasil ditambang. Oke. Ada pertanyaan lain atau sudah cukup?
Tidak. Oke, Cukup. sudah. Baiklah, kita lanjutkan untuk handout-nya. Kan sudah Ibu bagikan ya handout-nya, silahkan dipelajari dulu. Handout itu sudah Ibu bagikan ya mengenai depresi aset berupa sumber daya alam. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ibu kasih waktu 10 menit dulu untuk mempelajari handout. Ya, silakan dipelajari. Tadi kan sudah banyak yang bisa ya. Tinggal pelajari pencatatannya. Maka Ibu kasih waktu 10 menit. Oke. Cukup ya? Sudah 10 menit. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya, Bu. Siapa? Safna, apa Tias dulu? Safna, ya silakan Safna. Apa tujuan perhitungan depresi? Tujuannya apa ya? Itu siapa yang tadi sudah baca? Oh, tujuannya apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Silakan Mbak Em. Mengetahui stok sisa sumber daya setelah habis atau Terus? kerusakan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya Ya, sebagai bentuk perencanaan pembangunan masa depan, ya. mencegah dan mengurangi kelangkaan sumber daya. Betul sekali ya, kita kasih tepuk tangan untuk Sinta Zaem. Ternyata memang tujuannya seperti itu ya, untuk mengetahui sisa sumber daya alam yang ada. Ya, karena kalau tidak dihitung nanti kita tidak tahu yang sudah digunakan atau sudah digali atau sudah diambil berapa. Nah, untuk kita untuk memperbaiki atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan juga kan, juga mencegah kelangkaan sumber daya alam. Oke, ada yang lain? Pertanyaan lain silakan. Rizka, ya silakan Rizka. Apa perbedaan depresi dan Apa perbedaan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Silakan yang mau menjawab pertanyaan. Saya. Lailatus, silakan Lailatus. Saya, Bu. Ya, Depresi Lailatus dulu nanti merupakan Sofna. penyusutan terhadap pengurangan kuantitatif yang terjadi dalam sumber daya alam. Ya, Sedangkan depresiasi merupakan penyusutan terhadap pengurangan servis atau manfaat ekonomi yang terjadi dalam aktiva tetap. iya betul. Sofna mungkin pendapatnya yang lain. Perbedaannya, silakan. Depresi digunakan untuk aktiva tetap yang tidak dapat diganti langsung dengan aktiva yang sama jika sudah habis. Ya, Sedangkan depresiasi digunakan untuk aktiva tetap yang pada umumnya dapat diganti jika sudah habis. iya. Betul sekali ya. Terus yang lain ada enggak tentang ini perbedaan? Siapa? saya? Ya silakan ya. Depresi adalah pengakuan terhadap perubahan langsung dari suatu sumber alam menjadi barang yang dapat dijual. Sedangkan depresiasi adalah alokasi harga perolehan ke pendapatan periode yang bersangkutan untuk suatu servis yang dihasilkan kecuali dalam perusahaan di mana depresiasi dihitung berdasar hasil produksi. Ya, betul sekali. Jadi ada perbedaannya apa? Memang kalau depresi dengan depresiasi itu berbeda. Berbedanya di mana? Karena kalau depresiasi itu untuk penyusutan aset tetap, ya. Kalau yang depresi untuk aset tetap sumber daya alam tadi. Oke, pintar-pintar ya, tepuk tangan semuanya untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya, karena memang pintar-pintar sekali anak-anak ini ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, kalau tidak, kita lanjutkan ya untuk LKPD-nya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Ya, dibagi kelompoknya ya sesuai dengan yang sudah Ibu share di WA ya, grup WA. Silahkan kelompoknya masing-masing
sesuai kelompoknya masing-masing untuk membahas soal 1 untuk kelompok 1, soal 2 untuk kelompok 2, dan seterusnya ya. Oke. Nah, LKPD yang pilihan ganda ini untuk dikerjakan di classroom, nanti dikumpulkan ya di classroom-nya. Kalau yang diskusi kelompok nanti bisa dikerjakan hari ini sesuai kelompoknya, nanti dipresentasikan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, silahkan dimulai diskusinya ya. Oke? Sudah ya? Sudah 15 menit, sudah cukup ya? Oke. Kelompok 1 mungkin bisa presentasi. Silahkan kelompok 1. Kelompok 1 diwakili oleh Saya. oh iya, Zaam. Silahkan di share screen ya. Oke, silakan dipresentasikan. Soal 1. PT Barujaya adalah sebuah perusahaan pertambangan pasir yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Pada tahun 2020, perusahaan itu membeli sebidang tanah yang akan dijadikan lokasi penambangan pasir seharga 2 miliar. Tanah seluas 200.000 m² tersebut diperkirakan mengandung pasir sebanyak 1.000 meter kubik pasir. Diperkirakan setelah pasir berhasil digali, tanah sisa pertambangan tersebut akan dijual seharga 500.000 juta. Selama tahun 2020, perusahaan berhasil menggali pasir dari tanah pertambangan tersebut sebanyak 50.000 meter kubik. Soalnya hitung tarif depresi, beban depresi, dan jurnal beban depresi. Tarifnya sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi total estimasi. Ya, lanjut. 2 miliar dikurangi 500.000 juta dibagi 1.000 juta sama dengan 1.500 per ton. 1.500 per ton. Beban depresi sama dengan tarif depresi kali jumlah satuan yang berhasil ditambang sama dengan 1.500 dikali 50.000 sama dengan 75. Ya, terus? Jurnalnya biaya depresi dan akumulasi depresi. Yang didebit biaya depresi, yang kredit akumulasi depresi 75 juta. Iya. Betul sekali ya bahwa presentasi dari kelompok 1 kita cari tarif depresinya dulu. Setelah itu kita hitung sesuai dengan berapa yang digali. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. 20, soal 1, kelompok 2. PT Berlian adalah sebuah perusahaan penambangan emas yang berlokasi di Papua. Pada awal tahun 2020, perusahaan itu membeli sebidang
lokasi penambangan emas seharga 3.400 juta. Tanah ini diperkirakan mengandung 7.000 ton emas. Perusahaan merencanakan akan melakukan penambangan selama 10 tahun dan diharapkan pada akhir tahun ke-10 tanah tersebut laku dijual dengan harga 250 juta. Pada tahun pertama, perusahaan berhasil menambang sebanyak 50.000 ton. Berdasarkan data di atas diminta: A. Hitunglah tarif deflasi. B. Hitunglah beban deflasi tahun pertama. C. Susunlah jurnal beban deflasi tahun pertama. Untuk tarif deflasi perhitungannya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi total estimasi. Jadinya 3.400.000 juta dikurangi 250 juta dibagi 7.000 sama dengan 4.500 per ton. Untuk beban deflasi, perhitungannya tarif deflasi dikali jumlah satuan yang berhasil sama dengan 4.500 dikali 50.000. Untuk jurnalnya, biaya deflasi debit, akumulasi deflasi kredit. Jumlahnya 225 juta. Akumulasi deflasi juga sama 225 juta. Oke, betul sekali ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Silakan kelompok 3. PT Amanda adalah sebuah perusahaan penambangan batu bara yang beralokasi di Kudus, Jawa Tengah. Pada awal tahun 2020, perusahaan itu membeli sebidang tanah yang akan dijadikan lokasi penambangan batu seharga 1 miliar. Tanah ini diperkirakan mengandung 100.000 ton batu bara. Perusahaan merencanakan akan melakukan penambangan selama 10 tahun dan diharapkan pada akhir tahun kelima, tanah tersebut laku dijual dengan harga 50 juta. Pada tahun pertama, perusahaan berhasil menambang sebanyak 10.000 ton. Pada tahun kedua, berhasil menambang 20.000 ton. Berdasarkan data di atas, diminta hitunglah tarif deflasi, beban deflasi tahun kedua, dan susunlah jurnal beban deflasi tahun kedua. Cara perhitungan tarif deflasi. Harga bahan dikurangi nilai sisa dibagi total estimasi, yakni 1 miliar dikurangi 50 juta dibagi 100.000 ton. Hasilnya 9.500 per ton. Cara menghitung beban deflasi. Tarif deflasi dikali jumlah satuan yang berhasil ditambang. 9.500 dikali 20.000. Hasilnya 190 juta. Jurnalnya berbunyi, biaya deflasi debit 190 juta, akumulasi deflasi kredit 190 juta. Oke, betul ya? Oke, pinter-pinter ini anak-anak ini, ya. Pinter-pinter. Oke, betul sekali. Jadi untuk pencatatan dan perhitungannya sudah bagus, jurnalnya sudah pinter-pinter semua. Oke, kita lanjutkan untuk penilaian. Karena tadi di awal Ibu sudah mengatakan ada penilaian singkat, penilaian antar teman, ya. Dan juga nanti ada penilaian mengenai pengetahuan. Akan Ibu share dulu di WA group, ya. Saya share dulu di WA group. Aset tetap yang sudah kita pelajari tadi berupa apa saja? Aset tetap sumber daya alam yang sudah kita pelajari? Tambang, Emas, tahu, batu bara, Betul. pasir. Iya, betul sekali. Terus tujuannya tadi apa? Tujuan kenapa kita melakukan perhitungan deflasi? Adapun tujuan dari perhitungan deflasi sebagai berikut. Untuk mengamati stok sisa sumber daya setelah habis atau disebabkan oleh kerusakan. Betul. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya Iya. sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan masa depan.
Betul dan sekali. mencegah serta mengurangi kelangkaan sumber daya. Betul sekali. Berarti Anda sudah paham dengan yang sudah diajarkan hari ini ya? Oke. Ya, kerjakan dengan teliti ya. Oke. Sudah? Oke, nilainya bagus-bagus semua ya. Berarti kita nggak usah remedi nih ya. Nilainya sudah bagus, 90, 100. Wah, pinter ini anak-anak ya. Oke, berarti kamu sudah cukup bagus dalam pemahaman materinya. Siapa yang mau mengumpulkan materi hari ini? Saya. Safna, silahkan Safna. Depresi bisa diartikan sebagai salah satu metode penyusutan karena pengurangan biaya Ya, atau cost akibat pengelolaan sumber daya menjadi bahan baku atau persediaan. sudah ya? Oke. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Safna bahwa depresi merupakan penyusutan dari sumber daya alam atau sumber daya alam dan kita sudah mempelajari tadi ada bagaimana cara menghitungnya. Tentunya kita cari dulu tarif tarif depresinya atau laju depresinya. Kemudian kita cari tarif sumber daya alam. Kita cari berapa sih yang digali beban deflasinya itu dan tarik hasil kalian dengan berapa yang sudah berhasil digali oleh tambang tersebut. Maka dapatlah depresi beban depresi. Dan jurnalnya mas, jurnalnya adalah masih ingat tadi jurnalnya apa? Debitnya apa? Untuk beban deflasi? Beban deflasi, debit kreditnya? Akumulasi deflasi, betul sekali. Oke. Untuk hari ini saya kira cukup ya. Nanti LKPD yang untuk tugas mandiri nanti bisa kalian kumpulkan di Google Classroom ya. 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 Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari mengenai amortisasi. Oke. Untuk hari ini saya kira cukup. Silakan dipimpin pembukaan dulu. Pembelajaran hari ini cukup ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, sebentar berdoa. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.